Halo teman-teman, temenin aku cek madu di peternakan kami yuk. Di perjalanan, aku mampir dulu ke Alfamart buat nyari cemilan. Setelah keliling-keliling, tiba-tiba aku lihat ini dong. Cimory ngeluarin varian terbaru. Makin banyak aja tuh varian rasanya. Harus dapat dong, aku penasaran banget rasanya. Pas aku cobain, ternyata beneran enak banget dong. Rasanya persis banget seperti cake tiramisu kesukaan aku. Sekarang bisa dinikmati di susu coklatnya Cimory. Pastinya enak dan creamy banget. Auto jadi rasa favorit aku. Buruan borong. Nah, ini yang di dalam kotak kayu. Wah, telur dan madunya banyak banget kan? Jalan keluar masuknya ada di bagian ujung kotak. Kalau ini namanya sistem topping. Yuk kita buka. Nih, lihat udah banyak madunya. Langsung aja aku icip-icip pakai sedotan. Madunya ada di dalam kantung-kantung ini. Enak banget bisa minum madu tiap pagi. Banyak bunga yang kami tanam untuk vegetasi lebah ini. Bentar lagi bakalan panen nih. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hari ini aku mau panen buah lagi. Kali ini aku berkunjung ke wilayah Kota Raja Kabupaten Lombok Timur. Di sini banyak pohon durian tapi belum berbuah. Pertama, aku mau petik buah namnam. Pohon namnam ini berbuah di batangnya loh. Nih lihat buahnya nempel-nempel gini di pangkal batangnya. Langsung aja aku petik-petik. Kita ambil yang udah agak kekuningan. Oh iya, banyak teman-teman yang nanya ini kebun milik siapa. Ini sebagian punya keluarga dan teman-teman aku. Kalaupun punya orang, pastinya aku izin dulu ya. Kalau ada teman-teman yang dari Lombok punya kebun buah, bisa dong aku beli buahnya sekalian ngonten bareng kalian. Langsung DM di IG aku ya. Lanjut kita petik sawo Manila. Biarpun udah kuning, tapi sawo ini harus disimpan dulu beberapa hari baru bisa dimakan. Lanjut kita petik buah nanas. Biarpun masih hijau, buah nanas bisa disimpan juga sampai kulitnya berwarna kuning. Mungkin di antara teman-teman banyak nih yang belum lihat pohon nanas berbuah secara langsung kan? Atau mungkin juga teman-teman di sini ada yang punya kebun nanas. Lanjut kita petik jambu rakta. Kebetulan buahnya udah gede-gede banget. Nanti di akhir video aku mau liatin kalian pohon jambu rakta yang full berbuah. Lanjut kita petik jambu biji dulu, mumpung buahnya udah mateng. Daripada nggak dipetik, nanti buahnya pada jatuh. Karena di sini banyak banget buah-buahan, jadi sampai nggak habis-habis dipetik. Bahkan para bocil juga kayaknya udah bosan petik buah jambu ini saking lebat buahnya. Cukup segini aja ya, wadah kita juga udah penuh. Ada buah lemon yang udah mateng nih. Kita petik satu aja ya untuk buat jeruk hangat di rumah. Nah, ini nih pohon jambu rakta yang buahnya luar biasa sampai berserakan di bawah karena nggak ada yang metik. Teman-teman kalau dekat bisa ambil sendiri nih sepuasnya daripada nggak ada yang ambil. Buahnya udah kelewatan banyak banget sampai merah-merah gini di sepanjang dahan dan rantingnya. Nih lihat buahnya juga sampai pecah-pecah saking matangnya. Di luar Lombok ada yang bilang ini jambu bol, jambu Jamaika, jambu Darsono juga. Langsung aja kita petik-petik. Ini tugas kameramen aku ya. Ini sih nggak nyampe berapa menit wadah kita langsung penuh. Jambu rakta ini seger banget dibikin rujak, apalagi para bumil. Banyak banget yang ngidam buah ini sampai susah nyarinya. Di sini sampai melimpah gini. Banyak yang dimakan kelelawar juga. Setiap pagi buah yang jatuh sampai satu karung. Kalau buahnya jarang, jambu ini gede-gede loh, seperti yang kita petik pertama tadi. Kalau banyak gini, biasanya buahnya lebih kecil. Tara, cukup segini aja ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, di video kali ini aku mau petik sayuran yang tumbuh liar untuk dimasak. Pertama, aku memetik kembang pepaya. Kembang pepaya ini tidak ada di semua pohon pepaya ya, karena jika pohon pepaya berbunga seperti ini, maka tidak akan bisa berbuah. Kalau bahasa Lombok, ini gedang mame atau pepaya jantan, hehe. Cukup segini aja ya. Lanjut kita petik daun yang biasa aku buat lalapan. Daun ini persis seperti daun pepaya loh, tapi bukan jenis pepaya. Daunnya bisa langsung dimakan mentah dan gak ada rasa pahit sama sekali. Lanjut ke daun jambu mente atau jambu monyet. Kita ambil pucuknya aja ya. Daun ini juga bisa dimakan mentah. Aromanya wangi dan ada sedikit rasa sepat. Nah, pas aku nyari sayuran, aku ditemenin adik-adik nih yang kebetulan sering nonton VT aku. Mereka dengan sukarela bantuin aku ngebolang. Kami berjalan menyusuri aliran air. Selanjutnya, aku mau ngambil sayur yang ini nih. Di Lombok, ini namanya tojang, teman-teman. Sebenarnya sayur ini gatal di lidah, tetapi jika kita olah dengan baik, rasanya enak banget loh. Kita hanya ambil batangnya karena daunnya tidak bisa dimakan. Sepertinya adik-adik ini udah terbiasa nih ngebolang sayuran liar. Kita potong-potong dulu daunnya. Hati-hati ya, karena getahnya gatal kalau kena kulit. Nanti di akhir video aku spill ya cara masaknya.
Karena sayur tojang ini harus dimasak dengan cara tertentu agar tidak gatal. Lanjut, kami jalan lagi. Oh iya, sekarang aku lagi di bendungan Dam Sambelia, Lombok Timur, teman-teman. Air sungai di sini langsung dari pegunungan. Airnya jernih dan seger banget. Di pinggiran sungai ini banyak kangkung yang tumbuh. Siapapun boleh petik ya, karena ini milik umum. Adik-adik ini gercep banget bantuin aku petik kangkung. Di sungai ini nggak ada yang buang sampah, apalagi BAB teman-teman. Karena sungai ini adalah sumber air minum di desa kami yang dialirkan melalui pipa besar di hulu sungai. Enak banget tinggal di desa, semua tinggal petik tanpa harus beli. Apalagi teman-teman yang punya jiwa ngebolang. Cukup segini aja ya kangkungnya, karena selanjutnya kami mau cari pakis. Di bendungan ini banyak bocil-bocil yang mandi. Walaupun panas-panasan, mereka tetap santuy karena kapan lagi bisa menikmati masa kecil mereka kalau bukan sekarang. Pohon pakis di sini juga tumbuh liar di antara sela-sela rumput, jadi harus jeli liatnya. Kita ambil pucuk yang masih muda. Aku suka banget makan pakis, apalagi ditumis. Warga di sini hanya ngambil sekedar untuk masak, bukan untuk dijual. Makanya sayuran liar di sini masih utuh. Cukup segini aja ya teman-teman. Ini dia hasil kita. Selanjutnya, aku kupas sayur tojang dulu. Cara kupasnya seperti ini ya, gampang banget. Kemudian kita potong-potong agak panjang sekitar 2 cm. Nah, kalau sudah kita kumpulkan dulu ya. Biasanya sayur tojang ini cocok dicampur dengan pakis teman-teman. Nah, kalau kembang pepaya ini biasa dibuat sambal goreng. Kita ambil bagian bunganya aja, baik yang mekar maupun yang belum mekar. Kemudian nanti kita rebus dulu dicampur daun ini. Kalau di Lombok, ini namanya daun Banten. Ini fungsinya menghilangkan rasa pahit di kembang pepaya ini. Karena kalau nggak direbus dulu, rasanya bakalan pahit banget. Rebusnya yang lama ya. Kalau sudah, langsung kita peras airnya. Perasnya sekuat mungkin sampai airnya habis. Nah, kalau udah, kita panaskan minyak dan tumis bawang merah sampai wangi. Lalu aku masukin sambal yang udah aku giling halus. Kalau masalah bumbunya sesuai selera aja ya teman-teman. Setelah itu, masukkan kembang pepayanya dan aduk-aduk sampai tercampur merata dengan sambalnya. Tambahkan penyedap rasa dan aduk lagi sampai matang. Lanjut kita olah sayur tojangnya. Sama dengan kembang pepaya, kita rebus dulu ya. Tambahkan asam dan garam untuk menghilangkan gatalnya. Rebus tengah matang ya. Aku udah siapkan kepala ikan tuna nih. Lanjut siapkan bumbu kuning, kita ulek-ulek. Kemudian digoreng bersamaan dengan bawang merah yang sebelumnya udah aku tumis juga. Masukkan kaldu rebusan ikan tuna yang tadi dan tambahkan air juga. Kalau sudah mendidih, masukin deh kepala ikan tunanya. Masukkan sayur tojangnya, kemudian kita aduk-aduk. Selain pakis, aku juga udah siapin cabai hijau yang udah aku iris-iris. Langsung aku masukin dan tunggu sampai sayurnya mateng. Tara! Wah, aku udah gak sabar nih pengen nyobain masakan hasil ngebolang hari ini. Pastinya enak banget karena ikan dan sayurnya masih seger banget. Ada yang mau makan bareng nggak? Hehe. Di next video, aku bakal ngajak teman-teman petik buah yang udah langka banget di daerah aku. Pastinya kalian penasaran dong aku mau petik buah apa aja. Jadi tunggu video-video aku selanjutnya. Aku lanjut makan dulu ya. Dadah!